Apa kabar ya? Semoga semua dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat belajar. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai materi tentang eh, tiga dimensi yang akan kita gunakan nanti aplikasi Blender 2.8. Ya, barangkali Anda menggunakan versi yang berbeda dengan saya nggak apa-apa, kemungkinan masih kebanyakan yang sama, mungkin ada tampilan yang sedikit berbeda, tapi pada prinsipnya sebagian besarnya sama ya. Baik, nah di sini dalam pertemuan kali ini saya menyampaikan tentang create edit object. Nah, standar yang dipelajari ya segini banyak ini ya, mungkin nanti bisa dibaca di materi, saya nggak akan semua detail untuk menyingkat waktu saja. Baik, kita ke pengenalan dulu apa yang disebut dengan mesh standar. Nah, ya kita sebelum masuk ke penggunaan aplikasi Blender, kita tahu dulu secara teori atau pengetahuan apa itu yang disebut mesh. Ya. Sekarang ini kita tahu bagaimana untuk bergerak dalam Blender. Mari kita mulai melakukan beberapa dasar membangun dan membentuk sebuah objek. Pada kita ini, bagian ini membicarakan tentang bentuk dasar dan menggunakan pengubah untuk membentuk objek tersebut. Ya, di sini dijelaskan adalah Blender yang versi baru ini bisa disimpan di folder sebuah dokumen. Jadi nanti kalau misalnya Anda membuat sebuah objek, jangan lupa menyimpannya ya, save as nama file gitu ya. Kenapa? Karena pada saat nanti keluar tiba-tiba itu biasanya kalau software yang lain ditanyakan udah disimpan belum gitu, tapi kalau Blender ya langsung keluar gitu. Jadi tolong dalam proses pembuatan Anda save as dulu ya, setelah itu nanti tinggal diklik save aja gitu ya, sehingga nanti apa yang dibuat tidak hilang. Oke, jadi itu yang di awal dulu yang perlu dipahami. Nah, di sini disampaikan bahwa Blender tidak akan meminta Anda untuk menyimpan file saat keluar dari program. Jadi maksudnya tadi ya, saya sampaikan tadi, artinya Anda men-save as dulu pada saat di pertengahan pembuatan objek atau mesh. Ya, di sini dijelaskan menempatkan objek. Nah, lokasi kursor 3D digunakan untuk menempatkan objek. Klik kiri pada mouse di mana Anda meletakkan objek dan kursor 3D-nya dan seterusnya. Ya, ada catatan, kita telah menyatakan bahwa kita sedang mendiskusikan mesh. Artinya objek di sini nanti di dalam Blender itu dalam apa ya, satu folder yang disebut mesh. Nah, mesh ini nanti ada banyak objek-objek yang nanti kita bisa gunakan. Nah, tinggal klik saja, kita tinggal pilih ya gitu. Jadi dia nanti sebagai objek dasarnya gitu, maksudnya untuk membuat objek-objek yang lain, maksudnya hasil kreasi dari kita, dasarnya dari objek yang di bawah folder mesh ini. Ya, objek di Blender adalah objek mesh. Pikirkan sebuah bola terbuat dari kawat atau jaring ikan dan akan mendapatkan ide untuk membuat kreasi yang bentuk lainnya, maksudnya gitu ya. Nah, ini ada nanti berupa 32 dan seterusnya. Oke, ketika Anda mendapatkan objek di Blender, objek akan muncul di layar dalam objek mode ya, dan sudah dalam keadaan dipilih seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, ini ya. Ini kalau dilihat dari di Blender ini seperti ini. Ini bisa dilihat dari di sini di objek mode. Kalau yang di sini objek edit. Nah, nanti kalau kita mau mengubah-ubah ini tentunya kita memilih yang edit objek. Tapi kalau untuk melihat ini sebagai satu kesatuan, tidak diedit berbagian, maka objek mode ya. Nah, di sini kita bisa mempercepat perpindahan objek ini, objek mode atau edit, kita bisa melakukan dengan tombol tab. Nah, gitu ya. Tombol tab kalau kita tekan ini langsung objek menjadi edit, edit menjadi objek, yaitu
singkat dan mempermudah pengaksesan atau penggunaannya. Baik, kita lanjutkan saja. Saya agak cepat ya, biar nggak terlalu besar videonya. Sebelum masuk objek baru ke dalam layar, pastikan benda-benda yang tidak sedang dalam edit. Jika itu, maka tergabung. Seandainya ini nanti di dalam Blender itu ada beberapa bagian, maka harus dipilih mana yang perlu diedit gitu ya. Jadi sehingga kalau nggak dipilih, maka dianggap semua terpilih dan semua dalam kondisi edit gitu. Ya, harusnya dipilih yang mana yang diedit. Ya. Oke. Type mesh ya, di sini nanti ada dijelaskan bahwa di sini ada plane, ada cube, ada circle, ada UV sphere, ada icosphere, cube, cone, grid, monkey, dan torus. Nah, di sini juga ada lebih jelasnya di sini di add, di mesh. Kita tadi bicara mesh ya. Nah, di sini nanti kita pilih objek yang kalau di sini yang sedang ada ini cube ya, atau kubus. Ada plane, cube, circle, UV sphere, icosphere, cylinder, cone ya. Kemudian torus, ada grid, ada monkey, ada di sini ya. Nanti bisa dipilih kalau ya. Mungkin kalau yang versi yang berbeda 2.7 atau 2 berapa gitu, mungkin akan beda tampilannya sedikit ya. Ini ada perbedaan sedikit, mungkin nanti perlu dipahami. Kok beda? Nah, itu saya menggunakan versi 2.81 ya. Oke, kemudian ketepatan penempatan kursor. Nah, itu menggunakan Shift S. Maksudnya apa? Supaya kita bisa pas dalam memilih, dalam menempatkan kursor. Kursor itu yang bergerak ini ya, dengan Shift S. Kemudian memindahkan objek mesh. Ya, kita bisa menggunakan objek yang ada. Caranya kalau memindahkan pakai apa tadi? G itu go. Nah, ini kita bebas ini kalau begini nih ya. Tekan G atau go, pergi mana aja bebas. Nah, supaya kita lebih jelas mau pergerakan tuh kan ada 3 sumbu, ada X, ada Z, ada Z. Maka kita pilih misalnya pengen bergerak secara sumbu X, berarti kita setelah G kita tekan sumbu atau tombol X. Nah, maka gerakannya hanya sumbu X saja. Nah, ini ya. Kenapa begini? Supaya kita tahu persis untuk yang bertambah atau berubah ya gitu. Anda bisa lihat di layar di sini nih ya. Nah, ini yang bergerak, atau yang sebelah kanan di sini location itu yang bergeser, yang bergerak adalah X-nya saja nih ya. Perhatikan nih sebelah kanan ini ya. 3 transform itu yang bergerak X-nya saja gitu ya. Jadi kita tahu yang Z sama Z tidak berubah supaya menjaga kondisinya aman, dalam artian Z-nya tetap terjaga posisinya. Ya, misalnya saya taruh di sini. Nah, ya, di sini kita lihat sebelah kanan di sini ya. Ini X-nya yang berubah, Z sama Z-nya tetap. Nah, rotation-nya juga tetap nggak bergerak nih. Nah, ini kalau kita menggunakan tombol. Nah, tadi sudah bergerak secara sumbu X. Sekarang bergerak sama sumbu Y dari titik ini tentunya ya. Berarti kita tekan G, tekan Z. Nah, ini bergerak ke sini. Nah, coba lihat di sebelah kanan itu yang berubah sumbu Z. Ya, jadi enaknya di sini kita nggak bingung. Tapi kalau pengen bebas ya tadi tekan G aja, kita gerak bebas kemana aja. Nah, itu tinggal nanti sesuai kebutuhan, mau modelnya yang seperti apa. Misalnya saya taruh sini. Nah, berarti tadi sudah dari titik awal 0.0 bergerak ke sini secara X, sekarang bergerak ke sini secara sumbu Z. Nah, sekarang saya gerakkan secara sumbu Z. Nah, kali ini kan bebas kemana-mana ya, supaya sesuai keinginan yang bergerak itu hanya sumbu Z, maka tekan Z. Nah, ini ya, ini yang bergerak karena sumbu Z saja.
ya, X dan Y-nya tetap. Nah, gitu kalau sudah klik. Nah, gitu ya. Di sini kita coba menggerakkan tadi apa? Sebuah objek cube ini bergerak secara X, secara Z dan secara Z. Ada 3 sumbu di sini kalau mau perhatikan ya. Di sini. Ini bisa kita gerakkan di sini. Nah, bisa diputar-putar seperti itu. Nah, nanti ini ada 6 sisi ya, ada sisi depan, samping, kanan, kiri, belakang, atas, bawah. Jadi ada 6 sisi gitu. Ya, ini bisa digerakkan begini nih. Tinggal sesuai keinginan modelnya seperti apa. Ya. Oke. Nah, di sini ada biasanya nanti ada kamera sama light ataupun lampunya ya. Nanti ada ini nih. Biasanya light. Ini lightingnya nih kameranya. Jadi di dalam 3D ada hal tersebut. Nah, kalau ingin mengembalikan berarti tinggal di sini aja di sini 00 ya. Dikirim dijadikan 0. Ini juga 0. Saya ke mana 0. Ini 0. Nah, ya, kembali ke awal gitu ya. Misalnya kita coba menggerakkan di mana gitu, terus kalau kembali bisa aja sebenarnya sih di G ke sini, tapi kadang-kadang kita nggak pas sekali pada titik yang diinginkan di sini gitu ya. Jadi mendingan kita ketik aja di sini, tinggal klik, udah dia langsung pas pada posisi yang diinginkannya gitu ya. Caranya seperti itu. Cara yang lebih mudah dan gampang. Nah, tadi sudah kita bisa memindahkan objek dengan perintah G atau mungkin Go ya. Kemudian skala. Ya, skala itu tadinya apa? Objek ini kita pengen skala, pengen ubah ya menjadi lebih besar atau lebih kecil dari semua sisinya. Nah, tentunya kita bisa menggunakan apa? S. Nah, klik S. Nah, klik S ini. Nah, ini bisa begini. Nah, kita bisa ubah ukuran besar atau lebih kecil. Nah, ini juga sama dengan yang Go tadi atau G tadi ya. Ada sumbu X atau Y atau Z. Nah, ini coba kita ubah secara sumbu X dulu. Nah, gitu ya. Ini yang berubah, yang bergerak hanya sumbu X-nya saja. Yang tadinya kubus itu kan 6 sisinya sama. Nah, setelah kita skala, pakai klik S dan sumbu X, maka dia menjadi balok. Nah, misalnya begitu ya. Ya, jadi balok. Begini. Kemudian tekan S, kemudian tekan Z misalnya, ya. Yang berubah adalah sumbu Z-nya saja. Nah, coba dilihat di scale di atas di sini, ya, di sebelah kanan ya, sisi kanan di sini, ini kelihatan tuh scale, kemudian Z-nya demikian, ya. Oke. Ya, kira-kira segitu. Nah, mungkin gitu ya. Nah, ini tadi secara ya berubah nih, kelihatan berubah ya. Jadi X-nya udah berubah, Y-nya berubah. Ya. Z-nya juga boleh. Misalnya di tadi apa? Scale yang berubah Z-nya. Nah, gini ya. Kita bisa atur nih misalnya. Jadi begini. Objeknya. Nah, begini. Jadi ini ada perubahan berubah objek dengan menggunakan skala ya dari mulai X, Y, Z. Nah, berikutnya adalah kita bisa merotate ya atau menggerakkan secara 3 sudut ya. Misalnya kita klik R.
artinya memutar. Nah, ini bebas sekali ya putaran. Nah, sebelah kanan juga rotationnya itu mana. Nah, supaya terarah dari sumbu kita bisa pilih X. Nah, di sini ya perputarannya terarah. Dia hanya bergerak. Nah, misalnya kita pengen bergerak tadi secara sumbu X tapi 30 derajat, berarti kita tinggal ketikkan aja X 30 derajat gitu ya. Ya, ini secara tambahan ya. Kemudian misalnya kita atur rotate secara horizontal J. Nah, gitu ya. Ini berubahnya. Y along global Z. Kalau lihat di kiri atas itu ya, ada keterangan atau sebelah rotation juga yang bergerak itu. Ya, berapa? Ini sebenarnya kita bisa tinggal isi ketik di sini. Ya. Diketik di sini nih. Sebelah kanan itu ya. Berapa gitu keinginan untuk bergeraknya. Ya tadi diinginkan. Kemudian berapa yang digerakkan gitu. Nah, di sini ya. Sini misalnya saya ingin bergerak 30 derajat. Gitu ya. Misalnya ya dari yang semula tadi. Ya. Sini misalnya saya ingin bergerak 45 misalnya. Nah, gitu ya. Kelihatan ya. Di sini misalnya saya pengen bergerak 30 derajat. Nah, bisa ya. Gitu ya. Kemudian Z-nya rotation langsung bisa digerakkan di sini juga bisa. Misalnya 30 derajat. Nah, gitu misalnya gitu ya. Ini positif, ini juga beda ya. Ada artinya, ada minus, ada minus dan positif juga berbeda. Nah, ini ya. Jadi kita udah isi nih location tadi bergeraknya, berpindahnya, kemudian scale-nya ya, skalanya, kemudian rotation, perputaran pergerakannya ya. Kalau dikembalikan semula ya bikin aja berapa tadi 0 ya, itu dikembalikan misalnya pengen kondisi awal. Nah ya, kembali ke kondisi awal gitu aja. Kalau misalnya nanti bergerak berat terus bingung pengen kembali ya, kita ini isi dengan kondisi awal. Nah, itu contoh sedikit bagaimana kita coba mengenal dulu ya objek sederhana, kemudian coba mengaktifkan atau menggerakkan. Ini sudah, memutar sudah. Kemudian untuk manipulasi objek dalam layar, lokasi yang tepat, skala atau sudut rotasi mengubah nilai dalam panel objek. Nah, maksudnya tadi bukan panel ini, untuk mengubahan yang lebih enak, lebih tepat ya, tidak repot. Transforming widget. Transforming widget adalah cara mudah untuk melakukan operasi manipulasi dari tombol G, S, dan R. Dijelaskan di atas. Secara default, widget ditampilkan dalam 3D window dalam mode grab. Ya, mengklik pada merah, hijau, biru dengan menahan sambil menggerakkan mouse, menggerakkan objek dan seterusnya. Tadi udah ya di atas tadi untuk memutarkan bisa tadi ya, biru. Mesh vertex editing. Nah, setelah kita menggunakan tadi beberapa tools, kita coba ke sini menambahkan mesh ke layar Anda dalam object mode ya. Dapat memilih untuk edit mode untuk merubahnya dan mengubah bentuknya. Dalam edit mode, Anda dapat bekerja dengan bentuk vertis individu atau persimpangan mesh untuk membuat bentuk yang lebih diinginkan. Edit mode, nah gitu tadi. Ini edit mode, coba kita tambahkan dari sini ya, add, kemudian klik mesh, kemudian UV sphere. Nah ini coba ya,
sini ada tambahan objek. Ya, kalau pengen tahu tadi apa? G. Ya, kita G, klik G, keluarkan. Nah, gitu ya. Misalnya di sini. Biar pengen tahu gitu ya. Nah, ini objek. Ini kita tadi bisa edit. Nah, ya, kita bisa edit ini misalnya. Kita bisa edit, kita bisa zoom ya, zoomnya dengan mouse yang ada roll tengah mouse-nya ya. Ini saya menggerakkan dengan menggunakan roll mouse-nya. Jadi mouse yang digunakan yang ada tengahnya ada roll-nya itu. Nah, ini bisa di zoom gini ya, lebih cepat maksudnya. Atau yang nanti shift plus atau shift minus juga pakai tombol ya, boleh juga shift minus atau shift plus, ini bisa zoom juga ya. Itu nanti gunakan yang mana ini gunakan toolsnya ya. Nah, ini ada misalnya ada dua objek, kita pengen mengedit salah satu, maka yang dipilih saja yang di objek. Nah, ini posisinya edit mode, jadi yang baloknya nggak diedit gitu, yang diedit adalah yang apa namanya yang edit mode-nya saja. Nah, ini ya. Nah, misalnya gini agak tengah ya, biar kelihatan. Nah, ini posisi edit. Jadi kalau ini mau pindah tadi gunakan apa? Tab aja, biar cepat ini. Tangan kiri kita gunakan tab. Oke ya, contoh ini ya tadi memilih titik atau vertis. Nah, di sini apa namanya sudah disediakan ini vertex select. Nah, arti vertex artinya titik-titik ini yang hitam-hitam ini. Ini ya. Nah, ini nih namanya vertis ini. Ya, kalau kita ingin memilihnya, klik sekali kemudian tekan shift. Nah, klik berikutnya ya objek-objek yang lainnya. Gitu ya. Nah, ini apa namanya untuk pemilihan di sini. Vertex itu titik. Kemudian klik yang edge itu yang dalam bentuk garis. Kalau kita klik sekali, maka satu garis ini terpilih. Gitu ya. Kemudian kalau ini permukaan ya, satu permukaan ini yang akan kepilih nanti. Gitu. Ya. Jadi ini nanti bisa diubah. Mana yang mau digunakan untuk memilih ya. Untuk ini untuk memilih titik-titiknya ya, begini titik-titik begini dengan cara klik, kemudian apa namanya tekan shift ya. Nah, gini ya. Ini bisa juga memilih begini atau yang menggunakan garis ya, garis, klik garis. Misalnya di sini ya. Nah, begini klik garis, atau yang di sini diklik dengan permukaannya, tinggal klik aja. Nah, lebih cepat sih. Nah, gitu ya, lebih cepat. Ya, itu kembali lagi nanti tergantung kebutuhan juga ya. Masing-masing pasti ada keperluannya, ada manfaatnya, gitu ya. Jadi nanti tinggal kebutuhannya apa. Kalau permukaan ya kita tinggal klik, ya tinggal dipilih, ini lebih enak, lebih cepat gitu. Kalau pengen yang garis ya pilih yang di tengah ini. Edge ya, di sini muncul ya, edge select. Kalau yang ini vertex itu titik-titik. Nah, itu aja, sekitar tahu dulu dasarnya ya. Jadi kalau di sini tekanan detect semua titik, klik RMB pada titik untuk memilihnya, untuk memilih pada titik dan seterusnya. Nah, mungkin nanti bisa dibaca. Edit mode selection option. Nah, secara default dalam modus edit, modus seleksi adalah vertis. Anda juga dapat memilih edge yang tadi sudah ya. Edge itu artinya garis, vertis itu hanya titik gitu ya. Kemudian permukaan surface ya, atau face di sini ya. Jadi ada 3 tadi sudah saya contohkan. Oke, sudah. Ini saya percepat aja ya. Background node. Nah, memilih background. Nah, bagaimana kita coba memilih background? Juga secara default hanya
titik yang visible atau permukaan yang terlihat yang bisa diseleksi. Ini berarti bahwa Anda hanya dapat memilih titik atau permukaan di depan objek. Blender memiliki batas seleksi visible on off, yang berarti bahwa dengan ini diaktifkan, Anda hanya dapat melihat permukaan depan dan hanya memilih titik atau face di bagian depan. Fungsi ini ada pada gambar bawah ini, maksudnya di on off-nya permukaannya tadi ya. Tadi sudah, menurut saya udah dicontohkan di sini tadi ya. Ya, di sini aja. Nah, kan tinggal begini tadi. Oke. Lanjut, basic modifier. Setelah memilih vertex, edge, dan face, Anda dapat menggunakan pengubah dasar yang sama kita bicara tentang sebelumnya. G, grab or move. S, scale, skala, R, dan putar. Maksudnya pada saat kita sudah memilih ini, kita bisa menggunakan tadi ya. G, menggerakkan misalnya. Nah, jadi begini nih. Ya, sedikit bergerak semua. Ya, objeknya jadi berubah ya. Nah, ini sekedar cobaan aja. Misalnya nih, objeknya menjadi begini, berubah. Oke. Ya, go. Kemudian tadi apa? Scale, mengatur skala. Nah, ini berubah nih. Ya. Berubah yang bisa diatur. Nah, ada bentuk-bentuk mungkin yang kita nggak sengaja nih ya dengan gerakan seperti ini. Oke. Terus rotate R. Ini tadi ya. Nah, mutar begini. Ya. Objek-objek yang nanti bisa diatur. Rotate X, nah dia akan berputar secara X atau secara Z. Nah, jadi begini ya, nanti objeknya jadi sesuatu yang mungkin kita malah nggak pikirkan sebelumnya ya. Jadi ada hal yang mungkin kita nggak tahu. Oke, jadi sekedar untuk mencoba aja, nanti yang lebih jauh lagi. Nah, creating more vertex artinya membuat vertex yang lebih banyak. Kadang-kadang Anda perlu menambahkan vertex lebih untuk menambah tingkat detail dari objek. Untuk melakukan ini, Anda harus terlebih dahulu memilih semua vertex di daerah yang ingin Anda tambahkan titik, kemudian pergi ke tool Shape di sisi LH layar sebelah kiri ya, tekan T untuk memunculkan dan menyembunyikan, dan tekan Subdiv, klik sebanyak Anda untuk perlu membagi area yang dipilih, artinya membagi-bagi area. Oke, ini maksudnya kita bisa membagi area atau menggabungkan gitu ya. Transform. Nah, ini sebenarnya kalau sudah dibantu di sini tool-tool yang ada kita bisa gunakan. Contoh yang sederhana misalnya kita gunakan di sini. Saya klik ya. Nah, misalnya 3 titik ini saya pilih, kemudian pilih ini apa? Extrude. Nah, diklik extrude. Nah, kita bisa menambahkan nih. Select. Nah, itu ya, tarik secukupnya kira-kira ya. Nah di sini sebenarnya kita diberikan kesempatan untuk melakukan penempatan ya, memasukkan angka supaya extrude yang kita buat itu sesuai yang diharapkan. Nah, di sini ada X-nya mau berapa pergeserannya, Z-nya berapa, Z-nya berapa, gitu ya, yang bisa kita tempatkan di sini. Misalnya saya kasih 0,02 gitu ya, biar lebih angkanya jelas. Ini juga 0,0.
ini 2 ini ya 0,2. Nah, misalnya begitu ya, nanti bisa dicoba. Oke, nah di sini angka-angka yang bisa dimasukkan. 0,1 nih, Pak. Ya, jadi ini bisa diinputkan. Nah, ini ya. Ini objeknya udah menambah ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Nanti misalnya ada pembuatan diberikan ukurannya berapa perubahannya ekstrud tadi. Nah, kita bisa menempatkannya. Nanti misalnya kalau nggak pas, ya kita gunakan Ctrl Z aja, undo gitu ya. Nah, balik. Undo ini juga bisa kedalamkan ini, tuh ya, ke dalam sana nih. Seakan-akan kita bolong, ya, dicoak lah gitu ya. Oke, mungkin ditambahkan lagi deh permukaannya biar kelihatan gede gitu ya. Nah, ini kita kelihatan di sana. Coba ya. Nah, ya, di minus teman ya. Nilainya minus. Misalnya nanti kan sudah bisa Anda ubah-ubah tadi ya. Bisa, asumsinya begitu. Nah, supaya tahu, kita coba klik pengen rotate deh. Di rotate bisa dari sini ya. Rotate secara Z. Secara X. Oke, nah ini ya, ada yang kita tadi ada masuk atau dari sini juga bisa sebenarnya. Objek rotate ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini kita ada coakan jadi ke dalam gitu maksudnya ya, ada coakan ke dalamnya. Nah, ini ya, ke dalam dia dan menjorok ke dalam. Oke, mungkin yang satu sisi kita coba kasih ya, edit mode permukaan misalnya gini ya. Ini kita yang keluarkan sedikit gitu. Nah, coba sedikit. Nah, di sini kita juga bisa tambahkan ini bezel ya. Maksudnya adalah kayak ujungnya itu biar ada tambahan sedikit. Nah, gitu ya. Ada permukaan yang kita bisa tambahkan. Nah, kita bisa tahu nih ukurannya berapa nih. Width-nya sekian, 125 misalnya ya. Mungkin sebenarnya 125 nih, 1256, tapi kadang-kadang presisinya tinggi ya. Profilnya 0,5 segmen 1. Nah, mungkin 3. Nah, maksudnya apa? Kita bisa mengatur yang satunya lagi gitu maksudnya. Nah, ya kan? Kita atur aja tak. Nah, kita tinggal usah 125 tadi gitu ya. Maksudnya gitu. 125 15. Harusnya sama gitu ya, kurang lebih sama 125 1 kurang lebih gitu ya.
Nah, maksudnya ujungnya bisa kita tambahkan itu ya, bevel sama extrude. Ya, kita bisa tambahkan yang ke dalam atau bagian yang luar. Kita bisa milih sini. Ini misalnya kita bisa edge ya. Ini bisa vertis titik atau edge ya. Mau misalnya menghapus apanya? Edge-nya. Nah, bisa di. Nah, kita hapus, maka kita sekarang kan dia masuk ke dalam sana. Artinya bagian ini tadi kita hapus itu ya. Maka dia akan bagian dalamnya yang terlihat. Ya, nah ini kelihatan tadi mendalam, ini juga ke yang menjorok ke dalam nanti kelihatan ini, maksudnya gitu ya. Kalau kita zoom lagi, nah supaya tahu. Ya. Jadi dia menjorok dalam ini ya, ini kan kedorong ke dalam. Nah ini kalau dilihat atasnya di sini. Nah, ya sengaja saya potong biar ketahuan nih menjorok ke dalam di mana. Oh di sini ada nih, gitu. Ya itu aja sih, supaya kita sedikit banyak tahu. Jadi mengedit permukaan yang masih sederhana sih. Nanti dan waktu mungkin kita bisa tambahkan beberapa tips yang Anda juga bisa coba nih di sini ya, menggunakan tool di sini, objek display, shading, dan secara default objek yang dipilih diatur ke solid shading. Banyak sekali Anda akan bekerja dengan objek dalam mode wireframe dan seterusnya ya. Menurut saya ini ya, ada ini wireframe ya, ada yang solid itu berarti maksudnya kondisi objek berarti solid itu ya, itu. Ada wireframe, bouncing box, tekstur, dan banyak nanti ya bahasan selanjutnya. Using the shading smooth and flat option, menggunakan shading smooth dan flat option. Nah di sini ada berarti menggunakan ada smooth ya, ada yang spear, root, inspire, dan semuanya. Artinya gambarnya bisa diperhalus gitu ya, smooth dan flat. Anda akan melihat bahwa lingkaran objek tidak ditampilkan halus. Dalam tool self, Anda akan melihat dua tombol di bawah hiding shading. Klik smooth atau revert untuk menghalus shading atau sebaliknya. Artinya tadi kita bisa ngatur seberapa kehalusan ya. Biasanya nanti di teks di sini kita bisa mengatur, mengedit gitu ya, modifier. Nah di sini banyak sekali nih mengatur objek yang kita edit, banyak nih ya, mengedit apanya, ada berapa scene-nya, mirror mask ya, bevelnya, arraynya ya, banyak ini nanti bisa ditambahkan di dalam pengeditan. Subdivision, nah di sini biasa nanti suka digunakan nih ya, mengatur berapa smooth copy digunakannya, bisa viewport quality, smooth ke ya, smooth keep corner atau UV smooth atau apa, ini bisa dimodify, nanti bisa ditambahkan. Oke, seperti extrude shape. Nah tadi kita coba sedikit udah singgung ya, ini kerjakan. Bentuk dapat diubah dengan memilih simbol RMB atau CLK, B atau G, baik titik tunggal atau kelompok. Tombol G
untuk memindahkan titik, S untuk skala, dan R untuk memutar. Ini dari awal tadi ya. CLK LMB untuk meninggalkan mereka di posisinya, gitu ya. Scaling dan rotating relatif terhadap pusat objek. Ya. Tadi lebih gampang menggunakan ini tadi ya, tombol-tombol ini ya. Jadi lebih cepat menggunakan menu ini gitu. Tapi ya ini nggak apa-apa lah, pemahaman. Sebuah metode yang lebih halus mengubah bentuk adalah dengan ekstruksi. Pilih simpul sebagai titik di atas, tekan tombol E, titik yang dipilih akan diduplikasi dan secara default ditempatkan ke mode grab dan siap untuk dipindahkan. Nah, tadi ya, ini kita bisa menekan tombol E sebenarnya. Memilih dulu, misalnya nih permukaan ya, saya pilih E, gitu ya. Nah, tinggal tombol tekan E, di extrude maksudnya. Nah, gitu ya, di extrude. Nah, jadi ini lancip. Nah, coba aja nanti ya, coba hasilnya seperti apa, guys. Ya, di extrude ke dalam ya, ada yang lancip. Nah, bisa diputar ya, move, rotate. Ya, bisa coba nanti di edit, tambahkan objek-objeknya. Extrude, nah ya, tambahkan. Extrude, tekan, boleh dibuat lembah, boleh dibuat muncul gitu. Nah, ini nanti maksudnya biar kita teratur berapa tingginya, berapa rendahnya, bisa aja Anda memberikan ini ya, angkanya ya, biar terkontrol maksudnya gitu. Ya, ini contoh saja yang sederhana penggunaan extrude tadi sama ini bevel ya. Ini juga bisa menggunakan tool ini, juga menggunakan ini. Nah, ini contoh juga menggunakan extrude, bisa di modify sekalian. Proportional vertex editing, nah itu ngatur ya, ada di sini, di atas sini ya, kita bisa atur nih, klik di atas proportional editing ya, on off ini maksudnya, diatur cara on off nya. Kemudian Anda hanya akan dapat memilih pilihan ini ketika dalam edit mode, artinya pada saat klik ini posisinya ini edit mode gitu, supaya karena pengertiannya nanti kita membuat objek-objek ini dirubah gitu ya, pada saat menggunakan proportional editing ini. Kalau pada saat ini object mode ya, ini nggak bisa nih ya, artinya nggak berfungsi dengan penuh ya. Oke, creating ground, membuat zona dan seterusnya. Nah, mungkin pertemuan selanjutnya, saya rasa pertemuan kali ini sekian aja. Minta tolong nanti Anda buat sesuatu objek ya, nggak apa-apa lah, ini namanya masih coba-coba ya, objek yang kurang teratur ya, yang penting sedikit menggunakan toolnya dulu dan mengenal menu-menu yang sederhana. Kemudian nanti hasilnya ini di print screen aja, baru dikirimkan ke Google Classroom gitu ya, dari buktinya. Tapi kalau Anda mau merekam ya boleh aja sebagai belajar ya, Anda udah tak-ketik direkam, kemudian diupload sebagai video di YouTube, baru nanti linknya dikirimkan ke Google Classroom. Kalau nggak sempat merekam ya ini aja di print screen,
gambarnya ditaruh di Word, file Word-nya diupload ke Google Classroom gitu aja. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.